Jakarta, Polri menempatkan 4 polisi di tempat khusus karena diduga menghambat penanganan tempat kejadian perkara (TKP) dan penyidikan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Polri mengungkap alasan mengisolasi keempat polisi tersebut. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan isolasi terhadap personel bisa dilakukan terkait potensi mengulangi pelanggaran. Hal itu diatur dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 98 ayat 3 Perpol itu berbunyi, dalam hal tertentu, penempatan pada tempat khusus dapat dilaksanakan sebelum sidang KKEP dengan pertimbangan. Pertimbangan itu diantaranya keamanan, keselamatan terduga pelanggar dan masyarakat. Perkaranya menjadi atensi masyarakat luas, dan terduga pelanggar dikhawatirkan melarikan diri. Mengulangi pelanggaran kembali, kata Ramadan kepada wartawan, Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022. Lalu, berdasarkan Perkap Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin Pasal 1 Angka 35, tempat khusus itu disingkat sebagai Patsus. Patsus itu berupa markas, ruang tertentu, hingga kapal. Tempat khusus yang selanjutnya disingkat Patsus adalah berupa markas, rumah kediaman, ruang tertentu, kapal, atau tempat yang ditunjuk oleh ankum atasan yang berhak menghukum, katanya. Selanjutnya, Pasal 25 ayat 5 juga disebutkan bahwa pengamanan anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dilaksanakan pada Patsus. Diketahui, sebanyak 25 polisi diduga menghambat penanganan tempat kejadian perkara (TKP) dan penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. Di antara 25 polisi tersebut, ada 4 personel yang ditempatkan di tempat khusus. Ada 4 orang yang kita tempatkan di tempat khusus, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022. Sigit mengatakan 4 polisi yang diduga tidak profesional dalam menjalankan tugasnya itu ditempatkan dalam tempat khusus selama 30 hari. Selama 30 hari, ucapnya. Sebagai informasi, Brigadir Yosua tewas diduga ditembak di rumah singgah Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sore. Polisi menyebut baku tembak itu diawali dugaan penodongan dan pelecehan oleh Brigadir Yosua terhadap istri Irjen Verdi Sambo. Brigadir Yosua merupakan personel kepolisian yang ditugaskan sebagai sopir istri Verdi Sambo. Dugaan pelecehan itu disebut membuat istri Verdi Sambo berteriak. Teriakan itu kemudian didengar Baradae yang bertugas sebagai pengawal Irjen Verdi Sambo. Baradae pun bertanya tentang apa yang terjadi tapi direspons dengan tembakan oleh Brigadir Yosua. Brigadir Yosua dan Baradae kemudian disebut terlibat baku tembak. Brigadir Yosua tewas dalam baku tembak. Kasus ini baru diungkap ke publik 3 hari kemudian atau Senin tanggal 11 Juli tahun 2022. Sejumlah pihak, mulai dari Menko Polhukam Mahfud MD hingga Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto, menilai ada kejanggalan dalam kasus ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit pun membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ini. Selain itu, Komnas HAM dan Kompolnas ikut mengusut sebagai tim eksternal. Terbaru, Bareskrim telah menetapkan Baradae sebagai tersangka dugaan pembunuhan. Dia juga telah ditahan. Kapolri juga telah memutasi 25 orang polisi terkait dugaan menghambat penanganan kasus Brigadir J. Salah satu yang dimutasi ialah Irjen Verdi Sambo.